Salam literasi. Saya akan membacakan kronik Franz Kafka. Tahun 1883, Franz Kafka lahir pada 3 Juli di Praha. Anak dari pasangan pengusaha Hermann Kafka dan Julie Loewy. Sesuai dengan tradisi Yahudi, sehingga ia disunat pada usia 7 hari, tepatnya pada tanggal 10 Juli 1883. Tahun 1885, pada bulan September, Georg Kafka lahir. Tahun 1887, pada awal tahun, Georg Kafka meninggal. Dan pada bulan September tahun yang sama, Hendrik Kafka lahir. Tahun 1888, pada bulan April, Hendrik Kafka meninggal. Pada tahun 1889, pada bulan September, Kafka masuk sekolah dasar di Fleischmark. Gabriela Kafka Ellie lahir, adik perempuannya. Pada bulan Desember, Jakub Kafka, kakek Kafka, dimakamkan. 1890, pada bulan September, Valery Kafka atau Vali lahir, adik kakak perempuan yang kedua. 1892, pada bulan Oktober, Ottilie Kafka atau Otla lahir, adik perempuan Kafka yang ketiga dan yang terakhir. Pada 1893 sampai 1901, Kafka belajar di sekolah lanjutan Jerman di Praha dan mulai berkenalan dengan keluarga Oskar Polak. 1899 sampai 1900, Kafka membaca karya Spinoza, Darwin, dan Nietzsche. Juga mulai berteman dengan Hugo Bergman. 1899 sampai 1903, ia mulai menulis karya, tapi dimusnahkan sendiri. 1901-1906, ia belajar pada Universitas Karl Ferdinand di Praha dengan mengambil mata kuliah kimia, sastra Jerman, dan sejarah seni. Pada akhirnya ia memutuskan untuk kuliah pada jurusan hukum. Pada 1902, Kafka pertama kalinya berkenalan dengan Max Brod. Pada 1903, ia menulis sebuah novel perdana berjudul Anak dan Kota, Das Kind und die Stadt. Namun manuskrip tersebut hilang. Pada bulan Juli di usianya yang ke-20 tahun, pertama kalinya Kafka melakukan hubungan seks dengan pegawai toko. Pada waktu yang sama ia menempuh ujian nasional. 1904, ia mulai menulis bagian pertama prosa gambaran sebuah perjuangan atau Beschreibung eines Kampfes. Ia membaca buku harian, memoir, surat-surat dari Byron, Grillparzer, Goethe, dan Eckermann. Kafka dalam perjalanannya dengan kereta api pada 27 Januari membaca buku harian Friedrich Hebel setebal 1.800 halaman. Tahun 1906, pada bulan Juni, ia meraih gelar doktor ilmu hukum. Ia mengikuti diskusi reguler di Cafe Louvre yang dikenal dengan kelompok Louvre, terutama membahas filsafat Franz Brentano. Tak lama ia meninggalkan kelompok Louvre ini dan masuk lingkaran intelektual baru di Praha yang dipimpin oleh Berta Fanta, seorang ahli apotek perempuan. 1906 sampai 1907 ia melakukan praktik di pengadilan negeri. 1907 ia mulai menulis cerpen berjudul Persiapan perkawinan di desa, Hochzeitvorbereitungen auf dem Lande. 1907-1908 ia diterima sebagai karyawan pada perusahaan asuransi Assicurazioni Generali dari Italia yang berkantor cabang di Praha. Pada 1908, pada bulan Maret, prosa-prosa pendeknya yang tergabung dalam Betrachtung atau renungan dimuat jurnal 2 bulanan yang bernama Hyperion.
Pada 30 Juli, ia berpindah kerja ke asuransi kecelakaan Arbeiterunfallversicherungsanstalt di Praha. 1909, awal musim panas, ia pertama kali menulis buku harian. Pada bulan September, ia melakukan perjalanan dengan Max Brod dan Otto Brod ke Italia Utara. Koran Bohemia memuat reportase hasil perjalanannya dengan judul Pesawat Terbang di Brescia, di Aeroplane in Brescia. Pada musim gugur, ia melanjutkan tulisan bagian kedua gambaran sebuah perjuangan. Ia membaca Robert der Pauset karya Gustav Flaubert. 1910, pada akhir bulan Maret, beberapa prosa pendeknya yang tergabung dalam renungan dimuat jurnal Bohemia. Pada bulan Oktober, ia bersama Max Brod dan Otto Brod melakukan perjalanan ke Paris. Pada 1911, di musim panas, ia bersama Max Brod melakukan perjalanan ke Switzerland, Italia Utara, dan Paris. Pada akhir September, Kafka melakukan terapi di sanatorium Erlenbach di Zurich, Switzerland. Kafka bertemu dengan rombongan seniman Yiddish di Praha. Ia membaca Mikhail Kohlhaas karya Heinrich von Kleist. Ia bertemu Albert Einstein di rumah Berta Fanta di Praha. Kafka dan Brod berkolaborasi menulis novel berjudul Robert und Samuel. Pada 1912, pada musim panas, ia dengan Max Brod berlibur ke Leipzig dan Weimar. Di Weimar, mereka mengunjungi rumah Goethe dan Schiller. Pada perjalanan itu, Kafka memisahkan diri dari Brod untuk berobat ke sanatorium dengan terapi sistem alam di Stapelberg, Harz. Pada bulan Agustus, ia bertemu pertama kali dengan Felix Bauer, asal Berlin, di rumah Max Brod di Praha. Pada bulan September, ia mulai mengirim surat kepada Felix Bauer. Ia menulis cerpen penghakiman Das Urteil di atas kereta api selama 8 jam, dari pukul 22.00 hingga pukul 06.00. Ia juga menulis novelet Metamorphosis di Verwandlung, sebuah novel berjudul Hilang Tanpa Bekas di Versolene telah mulai dikerjakan. Prosa-prosa lain di bawah judul Renungan diterbitkan oleh penerbit Ernst Rowohlt di Leipzig. Pada 15 November, ia mengirim novel Education Sentimentale karya Flaubert kepada Felix. Pada 1913, berkat menyurat antara Kafka dengan Felix Bauer, pada akhir Mei, ia menulis sebuah cerpen berjudul Juru Api, sebuah fragmen, Der Heiser, eine Fragment. Karya tersebut diterbitkan oleh penerbit Kurt Wolf pada buku seri Der Jüngste Tag. Ketika Kafka menulis novel Hilang Tanpa Bekas, Der Versolene, ia menyusupkan cerpen Juru Api itu sebagai pembuka novel pada bab pertama. Belakangan tahun 1927, Max Brod menerbitkan novel itu dengan mengganti judul baru Amerika. Pada bulan Juni, cerpen penghakiman dimuat jurnal Arcadia. Pada 21 Agustus, Kafka menemukan buku Soren Kierkegaard berjudul Buku Hakim, Buch der Richter. Ia anggap buku tersebut sebagai seorang teman. Pada 2 September, ia anggap Green Parser, Dostoyevsky, Kleist, dan Flaubert mempunyai satu kesamaan darah. Pada bulan September, Kafka melakukan perjalanan ke Wina, Venesia, dan Riva. Pada 30 Oktober, Kafka berkenalan dengan Grete Bloch, teman dekat Felix Bauer yang sering membantu hubungan antara Kafka dan Felix. Belakangan hubungan Kafka dan Grete sendiri justru menjadi lebih akrab. 1914, pada 1 Juni, Kafka bertunangan dengan Felix Bauer di Berlin. Sebulan berikutnya, tepatnya pada 12 Juli, Kafka melakukan pembatalan tunangan. Pada bulan Juli, ia melakukan perjalanan ke Marielis lewat Lübeck. Pada awal Agustus, Kafka mulai menulis novel Der Prozess atau Proses. 19
Sementara itu juga menulis cerpen pada koloni hukuman, in der Strafkolonie. Goethe melahirkan anak laki-laki, namun hanya berumur 7 tahun. Meninggal tahun 1922. Siapa sang ayah yang sebenarnya tak diketahui, namun Margrut menduga ayahnya adalah Kafka. Goethe memberi isyarat bahwa sang ayah adalah yang meninggal pada tahun 1924. Saat Kafka masih hidup, tak tahu sama sekali jika Goethe punya anak yang dimungkinkan darinya. Tahun 1915, pada bulan Januari, pertama kalinya Kafka bertemu Felix Bauer. Setelah peristiwa pembatalan tunangan, novelet Metamorphosis dimuat pada bulan Oktober oleh media Die Weissenblätter. Karl Steinheim dari Fontana Prize memberi penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kualitas karya Kafka. 1916, Kafka dan Ottla membaca karya Schopenhauer yang mulai menjalin hubungan mesra lagi dengan Felix Bauer, dan pada bulan Juli liburan pertama ke Marienbad. Pada bulan November, penerbit Kurwolf menerbitkan cerpen penghakiman dalam buku seri Der Jüngste Tag. Pada bulan November, Kafka mendapatkan rumah sewaan di Zornbern Palais untuk ditempati bersama Felix Bauer. 1916-1917, Kafka menulis prosa-prosa pendek di tempat tinggalnya di Alchemistengasse, Hartshim. Belakangan terkumpul dalam karya yang diberi judul Seorang Dokter Desa, Ein Landarzt. Pada 1917, dia bertunangan yang kedua kali dengan perempuan yang sama, yaitu Felix Bauer, pada bulan Juli. Pada bulan Agustus, Kafka dinyatakan punya sebuah penyakit paru-paru. Pada 4 September dengan jelas dia dinyatakan mengidap penyakit tuberkulosis. Pada 8 Oktober ia mengakui cerpen Juru Api meniru gaya Charles Dickens dari novel David Copperfield. Pada 12 Oktober ia membaca karya-karya Thomas Mann. Pada bulan Desember tunangan kedua dengan Felix Bauer dibatalkan lagi. Pada 1917 sampai 1918 ia berlibur untuk penyembuhan penyakitnya di Curau, tempat Ottla mengurus pertanian. Ia menuliskan banyak aforisme. Ia baca karya lengkap dari Søren Kierkegaard. Pada 1919, pada bulan Maret, Felix Bauer kawin dengan seorang pengusaha kaya asal Berlin. Kafka senang dengan peristiwa itu. Pada musim panas, Kafka memberitahukan kepada ayahnya mengenai rencana tunangan dengan Julie Fausek. Reaksi sang ayah, lebih baik pergi ke bordil saja ketimbang kawin dengan sembarang orang seperti itu. Pada bulan Mei, penerbit Kurwolf menerbitkan cerpen pada koloni hukuman. Kafka menghadiahkan sebuah buku untuk ayahnya. Sang ayah hanya bilang taruh saja bukunya di meja makan. Pada bulan November, Kafka menulis surat untuk ayah, Brief an den Vater. Pada 9 Desember ia baca Memberkati Bumi, Segen der Erde, karya Knut Hamsun. Pada 1920, pada awal tahun terbit Seorang Dokter Desa oleh penerbit Kurwolf. Pada akhir Maret, Kafka didatangi Gustav Janow, seorang pengarang Ceko berusia 17 tahun, anak dari teman kerjanya. Beberapa kali kunjungan Janow ke kantor Kafka biasanya berlanjut dengan jalan-jalan bersama. Dari semua pertemuan dengan Kafka itu, akhirnya Janow menerbitkan buku berjudul Percakapan dengan Kafka, Gespräche mit Kafka. Pada bulan April, Kafka berlibur sambil berobat di Meran. Namun di Meran kesehariannya tak semakin membaik, justru menurun. Ia menimbang berat badannya hanya 55 kg. Ia mulai melakukan surat menyurat dengan Milena Jesenka, seorang penerjemah bahasa Jerman ke dalam bahasa Ceko. Milena dikenal sebagai aktivis kiri dan sekaligus pacar Kafka. Pada 22 April, terjemahan Milena, Juru Api, dimuat koran berbahasa Ceko, Kemen, nomor 6. Kemudian Kafka pada 8 Mei menyuruh Ottla memberi
membeli koran Kemen tersebut sebanyak 20 buah. Pada 3 Juni, Kurt Tucholsky dengan nama pena Peter Panther membahas cerpen pada koloni hukuman di koran Weltbühne yang terbit di Praha. Tucholsky sebut sejak karya Mikhail Kohlhaas, tak ada novelis Jerman yang menulis lagi dengan kekuatan dari dalam yang dahsyat dan bersemburat darah dari pengarangnya. Pada 21 Juni, Kafka menulis surat kepada Milena, "Jika kamu ingin tahu bagaimana aku dahulu, maka aku kirimkan kepadamu dari Praha sebuah surat panjang untuk ayahku yang aku tulis sekitar setengah tahun silam, tapi surat itu belum pernah aku berikan ayah." Pada 5 Juli, Kafka menulis surat kepada Milena lagi. "Besok akan aku kirimkan surat untuk ayah itu ke apartemen. Simpanlah dengan baik-baik. Mungkin suatu saat aku akan memberikannya. Mohon jangan sampai ada orang lain yang membacanya. Bacalah seluruh sentilan pembelaan itu, ibarat sebuah surat advokasi." Pada bulan Juli, ia membatalkan tunangan dengan Julie Borsisek. Pada 15 Juli, telah kawin dengan Dr. Joseph David berkebangsaan Ceko. Pada 12-13 September, media bahasa Ceko Kemen nomor 26 memuat 6 cerpen Kafka terjemahan dari Milena. Disusul pada 26 September cerpen sebuah berita untuk sebuah akademi, Ein Brief für eine Akademie, terjemahan Milena, dimuat koran bahasa Ceko Tribuna di Praha. Akhir musim gugur, Kafka mulai menulis novel Puri atau Kastil atau Das Schloss. Pada 1920-1921, Kafka istirahat untuk pengobatan di Martellari di dataran tinggi Tatra. Pertengahan tahun 1920 hingga bulan Agustus tahun 1921. Pada 1922, dari awal Januari selama 3 minggu ia tak bisa tidur. Pada akhir Januari sampai pertengahan Februari ia berobat di sebuah tempat di pegunungan Spindelmühle. Cerpen baru telah ditulis berjudul Seorang Seniman Lapar, Ein Hungerkünstler. Pada 16 Februari, Rilke membaca karya Kafka yang tergabung dalam buku Seorang Dokter Desa. Pada 1 Maret, Kafka membaca drama Richard III karya Shakespeare. Pada akhir Juni sampai September ia beristirahat di Praha, Lütznitz. Pada 1 Juli, Kafka pensiun muda karena gangguan kesehatannya. Pada 19 Juli, ia membaca kumpulan puisi karya Morike dan Heine. Pada 20 Juli, Kafka telah menyelesaikan bab 1 sampai bab 9 novel Puri atau Kastil. Pada bulan September, Kafka mengirimkan manuskrip Puri atau Kastil ke Milena. Pada bulan Oktober, Kafka menulis 2 testamen pada secarik kertas kepada sahabat karibnya, Max Brod, terutama karya yang sudah aku tulis dan sudah menjadi buku, seperti Penghakiman, Juru Api, Metamorfosis, Pada Koloni Hukuman, Seorang Dokter Desa, dan kisah-kisah yang tergabung pada Seorang Seniman Lapar. Beberapa eksemplar dari buku renungan harap dipertahankan. Aku tidak ingin orang lain mengurusnya. Tidak boleh dicetak ulang lagi. Sebaliknya, semua yang sudah ada dariku yang dimuat di media-media, manuskrip atau surat-surat tanpa perkecualian sejauh masih bisa diharapkan didapatkan atau meminta dari orang yang menyimpannya, semua tanpa perkecualian untuk dibakar. Dan kalau bisa, aku minta kamu melakukan secepatnya. 1923, pada akhir Juni, Kafka menjelaskan tentang tema binatang dalam sastra. Aku sudah bertahun-tahun mencoba, namun tetap tak punya daya. Bukan menulis di meja tulis, justru malah lebih suka bersembunyi di kolong sofa yang selalu bisa kutemukan. Pada bulan Juli, Kafka pertama kali bertemu dengan Dora Diamond, gadis Yahudi di Moritz, OC.
Mulai 24 September ia berpindah dari Praha ke Berlin untuk tinggal bersama Dora Diamond. Ia menulis cerpen berjudul Seorang Perempuan Kecil, Eine kleine Frau, dan Pembangunan Birkau. Pada bulan Maret kesehatan Kafka semakin memburuk, sebab itu ia dari Berlin kembali ke Praha lagi. Ia masih menulis cerpen Josephine penyanyi atau masyarakat tikus, Josephine die Sängerin oder das Volk der Mausen. Pada bulan April ia dirawat di sanatorium Wiener Waldorfmann. Setelah itu ia berpindah ke klinik Profesor Hayek di Wina. Terakhir ia berpindah ke sanatorium di Dr. Hugo Hofmann di Kirling, Wina, Austria. Di sela-sela sakitnya, Kafka tetap rajin mengoreksi kalimat-kalimat dari cerpen Seorang Seniman Lapar, judulnya yang dikoreksi Kafka. Yang terakhir, di penghujung hidupnya dengan kondisi penyakit yang kritis, ia kawin dengan Dora Diamond. Pada 18 atau 19 April, Kafka menangis tanpa sebab. Ternyata ada pasien di kamar sebelah meninggal. Pada 8 April, ia menulis kepada Makrut, "Aku sangat lemah, tapi di sini dirawat dengan baik. Mataku memang dalam keadaan terkejam, tapi buku-buku dan buku tulis menghiburku. Kami tak menuntut untuk menjadi seorang pejalan. Aku sekarang sudah tak bisa bepergian lagi." Awal Mei, Kafka merasakan seluruh tubuhnya sakit. Pada 12 Mei, Max Brod yang sedang punya acara sastra di Wina menjenguk Kafka di sanatorium di Kirling. Pertemuan dua sahabat karib itu tak disangka merupakan pertemuan yang terakhir. Pada 3 Juni menjelang siang, Kafka meninggal dunia. Ucapan terakhirnya, "Ya, memang begitu, baiklah." Pada 11 Juni, jasadnya dikuburkan di makam Yahudi Strasse Nitz di Praha. 1942, Ottla dan 2 adik perempuan Kafka meninggal di tempat tahanan Nazi di Auschwitz, Polandia. 1944, pada 17 Mei, Melena meninggal di tempat tahanan Nazi di Ravensbrück, Jerman. Grete Bloch juga meninggal di tangan tentara Nazi di Auschwitz. 1952, pada 15 Agustus, Dora Diamond meninggal di London. 1960, pada 15 Oktober, Felix Bauer meninggal di New York. 1988, pada 20 Desember, Max Brod meninggal di Tel Aviv. Terima kasih.